Nama saya Sarah. Lapas Nusa Kambangan Literasi Bahasa Internasional 13 lembaga pemasyarakatan di Pulau Bandar Narkoba Internasional tentang lapas yang tak bisa didapet ke area maksimum security. Budaya, kuliner, dan kekayaan khas Cilacap lainnya biarlah jadi cerita di episode lain. Hari ini, panggungnya milik literasi di Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan adalah sebuah nama yang membekas di ingatan nasional bahkan internasional. Terdapat 13 lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan. Pulau ini menjadi rumah bagi penjara-penjara kelas berat, tempat para narapidana teroris, bandar narkoba internasional, hingga narapidana tingkat keamanan resiko tinggi menjalani harinya di sini. Namun siapa sangka, di balik selentingan gelap dan dinginnya di dinding penjara, ada cahaya yang menyala dari buku-buku tua, koran mingguan, bahkan koleksi pustaka lapas yang tak bisa diremehkan. Di balik dinding yang membisu, tersimpan cerita yang tak pernah layu. Perkenalkan, saya Seren dari Sastra Indonesia Universitas Jenderal Sudirman, perempuan asal Cilacap yang akan membawa Anda menelusuri jejak Nusa Kambangan. Bukan sekedar pulau penjara, tapi sebuah panggung sejarah di mana luka, legenda, dan panorama berpadu dalam harmoni yang sama. Di Lapas Nusa Kambangan, literasi bukan sekedar pelarian, bukan sekedar ruang bahasa seadanya, tapi perpustakaan yang benar-benar dikelola serius oleh petugas dan warga binaan. Indeks TGM Cilacap ada di angka 68,99. Memang belum memalukan, tapi juga belum membanggakan. Tapi disinilah ironi itu terasa indah. Di luar penjara, buku seringkali dikalahkan oleh scroll tak berujung, tapi di sini buku dibaca dengan sungguh-sungguh seakan kebebasan hanya bisa didapatkan lewat kata-kata. Nusa Kambangan memang bagian dari Cilacap, tapi ironisnya, pulau ini lebih dikenal dunia daripada kota asalnya. Maka mari kita balik narasi. Cilacap bukan sekedar kota pelabuhan atau lokasi eksekusi mati. Cilacap adalah daerah yang menyimpan potensi literasi alternatif yang bahkan datang dari tempat yang paling tidak terduga, pulau penjara itu sendiri. Di Pulau Nusa Kambangan, lembaga pemasyarakatan dibagi dalam 4 level keamanan, mulai dari super maksimum security, medium security, hingga minimum security. Dalam kunjungan kali ini, kita berkesempatan mengunjungi lapas besi yang termasuk ke dalam kategori maksimum security, serta lapas Permisan yang juga punya sejarah panjang di Nusa Kambangan. Namun sebelum itu, mari kita mengintip sedikit ke area super maksimum security. Di sana, tingkat pengawasannya sangat ketat. Para petugas bertugas dengan wajah dan tubuh tertutup demi keamanan. Meski begitu, para narapidana tetap diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan literasi meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas. Di balik tembok Nusa Kambangan, ternyata ada banyak cerita unik yang jarang orang tahu. Salah satunya datang dari seorang narapidana asal Brazil. Meski sedang menjalani masa hukumannya, ia justru menemukan bakat luar biasa dalam seni membatik. Ya, beda-beda. Aku suka warna juga, tapi ada yang khusus sama ya. Karena waktu saya desain, saya sudah pilih warna. Waktu ke desain, saya sudah ada di bayangga ini warna. Seperti yang ini kita. Bukan sekedar hobi, hasil karyanya diakui memiliki kualitas tinggi, bahkan sampai menerima pesanan khusus dari Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas bisa tumbuh di mana saja, termasuk di balik jeruji besi. Batik yang ia hasilkan pun menjadi bukti bahwa keterampilan dari seni mampu memberi warna baru dalam kehidupan para warga binaan. Selain seni dan kerajinan, ada juga narapidana yang menekuni bidang pertanian. Di area khusus yang sudah disiapkan, mereka membudidayakan berbagai sayuran seperti kangkung dan pakcoy. Menariknya, semua tanaman ini dirawat secara mandiri mulai dari menanam, merawat, hingga memanen. Bahkan pupuk yang digunakan pun diproduksi sendiri oleh para warga binaan. Jadi selain menghasilkan sayuran segar, kegiatan ini juga mengajarkan kemandirian, keterampilan yang bisa bermanfaat ketika mereka kembali ke masyarakat.
Bersama Bapak Tugu Suroso, selaku Kepala Lapas Besi, beliau menyampaikan bahwa kegiatan literasi dan pembinaan di sini bukanlah sekedar selingan. Program ini justru menjadi bagian penting dari proses pembinaan, agar mereka tidak hanya menjalani masa hukuman, tetapi mendapatkan bekal pengetahuan dan juga keterampilan. Ada juga, yaitu literasi salah satu perpustakaan, TV, kegiatan ringan, kegiatan majelis taklim juga sudah punya, kegiatan hadrot juga punya, namun terbatas itu bergilir. Mungkin kayak Lapas Nusa Kambangan juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga untuk mendukung kegiatan pembinaan di sana. Salah satunya dengan Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap. Bersama Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap, beliau menyampaikan bahwa buku-buku yang didistribusikan ke lapas tidak sembarangan. Tidak mungkin diberikan bacaan bertema kriminal atau pembunuhan. Sebaliknya, buku yang masuk adalah buku kerohanian untuk membangun mental spiritual, serta buku keterampilan seperti memasak, pertanian, dan berbagai pengetahuan praktis lainnya yang bisa menjadi bekal positif saat warga binaan kembali ke masyarakat. Saya merasa bangga sekaligus terharu melihat geliat literasi yang tumbuh di Nusa Kambangan. Saya berharap literasi di Nusa Kambangan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi budaya yang hidup dan berkelanjutan. Literasi harus menjadi cahaya yang menembus dinding-dinding perasingan, memberi harapan baru, dan membuktikan bahwa pengetahuan bisa memeluk siapa saja tanpa terkecuali. Terima kasih, salam literasi. Bayangkan jika kita bisa mengubah citra Nusa Kambangan bukan lagi sebagai tempat akhir para kriminal, tapi sebagai rumah rehabilitasi literasi yang benar-benar memanusiakan manusia. Literasi bukan sekedar bisa membaca, literasi adalah soal bisa memahami. Memahami dunia, memahami sesama, dan yang paling sulit, memahami diri sendiri. Itulah sebabnya, di lapas, literasi bukan sekedar pelajaran bahasa Indonesia, tapi terapi mental, rekonsiliasi batin, dan jalan menuju pengampunan bahkan kalaupun dunia belum siap memberi maaf. Mungkin sebagian dari kita bertanya, kenapa harus peduli pada mereka yang sudah melanggar hukum? Pertanyaan itu sah, tapi bukankah esensi hukum adalah keadilan dan keadilan selalu menyertakan kesempatan kedua? Literasi di Nusa Kambangan bukan tentang memaafkan kejahatan, tapi tentang memberi ruang pada perubahan. Dan perubahan tak akan datang kalau kita hanya sibuk menghukum tanpa pernah memberi kesempatan untuk membaca buku. Masih banyak tantangan, akses buku yang terbatas, minat baca warga binaan yang perlu dibangun terus-menerus, stigma masyarakat yang berat dan sulit untuk dibuka. Tapi saya percaya, Cilacap bisa menjadi daerah pionir literasi penjara di Indonesia. Karena kita sudah punya bahan mentah yang kuat, kesadaran, kemanusiaan, dan tempat bernama Nusa Kambangan yang sudah terlanjur dikenal dunia. Tinggal bagaimana kita menyusun narasi baru, bukan narasi hitam putih, tapi narasi yang memberi ruang untuk tumbuh. Sejarah mencatat, Tan Malaka menulis kisahnya dari penjara ke penjara. Pram menulis tetralogi Buru dalam kurungan Pulau Buru dengan tangan diborgol tanpa mesin tik, hanya bersandar pada daya ingat. Mereka semua menulis di tengah sunyi saat dunia di luar memenjarakan tubuh mereka, tapi tak pernah berhasil menawan pikirannya. Karena membaca adalah bentuk paling manusiawi dari melawan kesepian. Dan menulis adalah cara terbaik untuk menyapa dunia bahkan ketika dunia telah menutup pintunya. Saya Seren dari Cilacap, dari Nusa Kambangan saya belajar, bahkan dari balik jeruji sekalipun manusia masih bisa merdeka. Lewat kata.